Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lingga. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan penerapan design thinking dalam optimalisasi pengalaman pengguna aplikasi Transjakarta. Eh, Sebelumnya, pengembangan yang kami lakukan ada, boleh ke bawah dikit, Kar. Kita mengembangkan itu adalah GPS dengan sistem GNS, di mana itu akan mempercepat dan juga memperakurat hasil dari kayak tracking di mana TJ itu berada dan si pengguna dapat mengetahui lokasi TJ dengan lebih akurat. Selain itu, kita juga melakukan pengembangan dalam sistem pembayaran dan juga notifikasi kemacetan yang sudah diintegrasikan dengan si sistem GPS berbasis GNS itu nantinya yang akan dijelaskan oleh Dita dan Rena mengenai hasil mock-up-nya dari dua fitur yang telah dikembangkan. Oke, jadi ini adalah pertama itu fitur dari notifikasi. Jadi contohnya nih, misal, jadi kan pas kalau di aplikasi Transjakarta itu nanti bisa melihat per rutenya. Nah, ini contohnya adalah rute 1, itu Blok M Kota. Jadi nanti misal dilihat di sini yang macet itu bis koridor nomor berapa, itu nanti akan terlihat pop-up-nya di atas. Misal di sini bis koridor 1 MYS 17097 sedang terjebak macet. Nah, itu kan yang kode itu tuh sedang menuju ke ASEAN, berarti TJ yang sedang menuju ke ASEAN itu lagi terjebak macet. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada contoh mockup dari metode pembayaran. Di sini itu tampilan ketika pengguna harus memilih metode pembayaran, dan ketika pengguna belum memilih metode pembayarannya, maka di sini tampilan setuju dan bayar sekarangnya masih disable. Artinya pengguna harus memilih metodenya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mengembangkan fitur baru yaitu transfer bank, karena sebelumnya itu cuma ada Astra Pay. Jadi di sini kita menambahkan bank-bank tertentu untuk mempermudah user dalam membayar tiket. Nah, kemudian di sini ada tampilan ketika user sudah memilih metode pembayaran. Jadi di sini contohnya user memilih Astra Pay, baru di sini bisa button setuju dan bayar sekarangnya aktif. Nah, lalu ketika user sudah berhasil melakukan pembayaran, maka akan tampil tiket seperti ini yang akan digunakan untuk tap in dan tap out. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ide dari kelompok kami. Ide pengembangan aplikasi Transjakarta dengan fitur GPS berbasis multi GNSS dan integrasi KRIS memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Dari segi kelebihan, ide ini menawarkan solusi modern untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui penyediaan informasi real-time yang akurat, seperti estimasi waktu kedatangan, posisi bus, dan kondisi jalur. Fitur notifikasi pop-up membantu pengguna mendapatkan pembaruan langsung, sedangkan peta interaktif mempermudah navigasi. Integrasi KRIS juga memberikan kemudahan dalam pembayaran, mendukung inklusi keuangan, dan mengurangi kebutuhan transaksi tunai. Selain itu, fitur ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek kota berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim. Di samping kelebihan yang dimiliki, ide kami juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Implementasi teknologi GPS berbasis multi GNSS membutuhkan investasi yang besar.
baik dari segi perangkat keras maupun pengembangan perangkat lunak. Ketergantungan pada teknologi tinggi juga meningkatkan risiko kegagalan sistem, seperti ketidakakuratan data akibat sinyal yang buruk atau gangguan teknis. Selain itu, fitur notifikasi real-time yang dirancang untuk memberikan informasi akurat memerlukan integrasi yang baik dengan berbagai sistem, yang dapat menjadi tantangan teknis. Adopsi fitur kris juga memerlukan kerjasama dengan banyak mitra bank yang mungkin memerlukan waktu dan koordinasi yang rumit. Kesimpulannya, pengembangan aplikasi Transjakarta dengan integrasi fitur GPS berbasis multi-GNSS dan kris merupakan langkah yang inovatif yang dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas transportasi umum di Jakarta. Fitur-fitur yang diusulkan mampu mengatasi tantangan utama yang sering dihadapi pengguna, seperti ketidakpastian jadwal, ketidakakuratan informasi, dan keterbatasan metode pembayaran. Selain memberikan manfaat yang langsung bagi pengguna, ide ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan inklusi keuangan. Meskipun demikian, penerapan teknologi ini memerlukan investasi besar dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilannya. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas implementasi, beberapa langkah strategis dapat diambil seperti yang pertama memastikan sistem GPS dan estimasi waktu didukung oleh algoritma cerdas yang mampu memproses data lalu lintas secara real time, sehingga informasi yang diberikan selalu akurat. Kedua, meningkatkan keandalan sistem pembayaran dengan mengoptimalkan infrastruktur server dan menyediakan dukungan teknis yang responsif. Yang ketiga, menambahkan fitur interaktif pada notifikasi seperti opsi rute alternatif atau pemberitahuan jumlah penumpang dalam bus, agar pengguna dapat merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Keempat, lakukan uji coba secara bertahap untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah teknis sebelum implementasi penuh. Dan yang terakhir, meningkatkan sosialisasi kepada pengguna mengenai fitur baru untuk mendorong adopsi yang luas dan memastikan pengguna merasakan manfaatnya secara optimal. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Menurut Nela sebagai narasumber yang kita wawancarai karena menggunakan aplikasi Transjakarta ini, apakah pembaharuan di tugas kita kali ini sangat relate untuk kebutuhan kamu sehari-hari? Oke, aku izin jawab ya. Menurut aku sangat relate sih sebagai yang suka pakai aplikasi ini. Terus kayak sehari-hari aku juga naik TJ kalau ke kampus. Menurut aku kalau misalnya kita bisa lebih tepat waktu lagi itu bakal lebih bagus. Jadi kita nggak telat atau kita bisa lebih uh, kayak kita bisa lebih uh, cepet nyampe gitu. Karena waktunya tuh lebih akurat. Kalau untuk metode pembayarannya menurut kamu itu penting banget atau kayak udah biasa aja gitu? Menurut aku metode pembayarannya juga bagus ya kalau kalian pilih topik yang kayak gini atau apa namanya solusi yang kayak gini karena kan kita jadi bisa pakai metode pembayaran apa aja di mana lebih fleksibel gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk sekarang kamu ngasih nilai berapa nih, Naya? Aku kasih nilai untuk uh, hasil laporan kalian itu kayaknya 98 dari 100 ya karena menurut aku relatable sama sehari-hari. Wah, terima kasih. Baik, terima kasih Naila atas penilaiannya dan juga pendapatnya untuk kelompok kami dan untuk pengembangan yang sudah kami buat. Semoga pengalaman Kak Naila untuk naik TJ berikut-berikutnya dan menggunakan aplikasi Transjakarta udah jadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih.